ini sekilas tentang proyeknya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, nama pekerjaan adalah pembangunan fasilitas pengelola sampah landfill mining dan RDF plant. Kemudian info sampahnya adalah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru. Outputnya menjadi RDF minimum 700 ton sampah 700 ton RDF per hari dengan kadar air kurang dari 20% dengan nilai kalori minimal di 3.000 kilokalori dengan ukuran kurang dari 50 mm Pak. Nah ini yang bentuknya yang memang diinginkan oleh kedua pabrik semen tersebut. Durasi pekerjaannya adalah 317 hari kalender dan akan selesai di tanggal 30 Desember 2022. Penyedia jasanya adalah PT Adikarya dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Harga kontraknya 861 miliar Pak, mengelola 2.000 ton sampah disampaikan. Sumber pendanaannya dari APBD dan dana PEN. Lokasi proyeknya ada di TPA Bantar Gebang dengan luas tanah luas 7,49 hektar. Off-taker-nya adalah PT Indosemen dan PT Solusi Bangun Indonesia. Jadi insya Allah RDF kami sudah ada off-taker-nya Pak. Lanjut. Nah ini gambaran sekilas Pak bentuk fasilitasnya. Mungkin nanti ini sesinya Mas Andika Pak sebenarnya nanti akan merinci tentang RDF dan LM ini Pak. Jadi yang sisi bagian kiri bawah Pak itu adalah fasilitas pendukung, sedangkan fasilitas utamanya dan fasilitas pengolahan fresh waste treatment atau RDF plant. Itu dua fasilitas itu yang nanti mengolah sampah baik sampah landfill maupun sampah fresh waste. Yang sampah landfill kami kelola di landfill mining treatment, sedangkan untuk yang fresh waste-nya akan kami kelola di fasilitas pengolahan fresh waste treatment. Itu Pak. Jadi situ nanti ada gudang residunya juga, kemudian ada laydown untuk residu maupun produknya, produk RDF-nya sendiri juga ada. Dan di sisi kirinya itu adalah fasilitas pendukungnya yang memang sudah kami siapkan. Ini di atas tanah 7,5 hektar Pak. Lanjut, nanti akan diperjelas oleh Pak Andika Pak. Ini ilustrasinya Pak, yang sisi sebelah kiri adalah untuk landfill mining yang di fresh waste, yang sisi kanannya adalah untuk yang landfill waste. Itu nanti Mas Andika yang akan memperjelas Pak. Izin lanjut dulu Pak ya. Untuk alur pengolahan sampah baru dan sampah lamanya nanti akan diperjelas oleh Mas Andika. Kemudian next slide aja Mas Rudi. Ini juga next slide lagi, itu nanti Mas Andika. Nah, ini juga satu hal yang baru Pak di Jakarta terhadap pengurangan sampah di sumber. Jadi kami di Jakarta ada branding sendiri namanya Jakarta Sadar Sampah Pak. Ini logo kami, kurangi, pilah, dan olah. Kalau dulu kami, mungkin Bapak Ibu tahu, next slide terus, dulu kami adalah Kupang, kumpul, angkut, buang. Sekarang kami sudah mulai coba mengembangkannya dengan istilahnya Kupilah Pak. Kumpul, kurangi, pilah, dan olah. Ini maskot-maskot yang memang sedang kami terus sosialisasikan ke warga. Jadi semua kegiatan yang berkenaan dengan sampah, kami brandingnya dengan Jakarta Sadar Sampah. Dan kemudian juga untuk kebijakan Kupilah ini kurangi, next slide Rudi. Kebijakan Kupilah ini kurangi, kami juga tadi saya sampaikan sudah ada Pergub 142 tahun 2019 untuk pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Untuk yang pilahnya kami juga sudah ada regulasinya Bapak Ibu sekalian. Kami punya Ingup 107 tahun 2019 untuk pengurangan dan pemilihan sampah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dengan Ingup ini kalau kantong tapi sampai 7. Kemudian di Pergub 77 pengolahan sampah lingkup RW ini kami mungkin sekali lagi juga organisasi RW namanya BPS Pak, bidang pengolahan sampah. Jadi BPS ini kami bentuk, kami adakan menjadi bagian dari struktur RW yang tugasnya adalah mensosialisasikan, kemudian menjadi 102 tahun 2021 ini kewajiban dari pengelola kawasan dan perusahaan
untuk mengolah sampahnya secara mandiri dan tidak lagi diangkut oleh Dinas LH yang tadi seperti saya sampaikan. Lalu untuk pengolahannya, kami juga ada regulasinya yaitu Pergub 33 tahun 2021 tentang bank sampah, di mana untuk bank sampah kami ke depannya juga akan kami bebaskan swasta untuk menjadi bank sampah induk, Pak. Jadi bank sampah induk boleh dibentuk dikelola oleh swasta. Kemudian juga ada instruksi Kadis nomor 116 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembuangan sampah organik dengan metode biokonversi atau BSF Maggot di Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Pak, dari implementasi kewilayahan tersebut saat ini sudah hampir next slide, ini sudah hampir sudah lebih dari 14,13%. Ini kalau nggak salah masih data tahun bulan September Oktober Pak. Setiap bulannya alhamdulillah Pak semakin terus warga masyarakat yang memang mau melakukan pilah sampah dari rumah. Jadi memang melalui Pergub 77 ini tentang pengolahan sampah di lingkup RW, target kami adalah 50% RW atau 1.369 RW, kemudian melakukan pendampingan terhadap BPS RW dan petugas gerobak, PJLP pendamping RW, kelurahan, kecamatan, petugas SIPO dan lain-lainnya, serta berkolaborasi dengan komunitas atau IDO dalam sosialisasi dan penyediaan alat sosialisasi, baik buku, video, dan sebagainya. Dan memang dari implementasi kewilayahan ini, kita juga mulai pelan-pelan mewajibkan pemilahan sampah dari rumah dan pengangkutan sampahnya secara terpilah dan terjadwal.